Sobat Tirampot, selamat datang di podcast Poltek Sumbar. Bersama saya Winda sebagai host Tirampot kali ini. Pada podcast pertama ini kita akan mengupas seputar si pencatar, yaitu seleksi penerimaan calon taruna di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2025. Buat kamu yang bercita-cita menjadi seorang perwira di dunia pelayaran, jangan lewatkan podcast episode kali ini. Sebelum kita mengupas si pencatar, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita pada pagi hari ini. Di sebelah saya sudah ada Bapak Direktur Poltek Sumbar, Bapak Budi Rianto SEMM MRE. Selamat datang Bapak. Hai sobat semuanya. Halo sobat. Baiklah sobat. Jadi sudah kenal ya sama narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Mohon izin Bapak Budi, bisa Bapak jelaskan apa saja jalur penerimaan Poltek Sumbar pada tahun 2025 ini Pak? Oke, baik. Makasih Mas Winda. Ya, terima kasih. Jadi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat ini kita memiliki 3 program studi, Mas Winda. Oh iya Pak, 3. Yang pertama adalah program studi Nautika. Nanti yang akan kita didik menjadi para nakoda kita. Berarti kapten berasal dari jurusan ini ya Pak? Ini diploma 3. Ya. Kemudian program studi teknologi nautika atau teknika. Ini diploma 3 juga. Diploma 3. Kemudian yang ketiga adalah program studi transportasi laut diploma 4. Jadi nanti yang untuk transportasi laut ini nanti akan disiapkan menjadi manajer-manajer di perusahaan-perusahaan pelayaran maupun di BUMN maupun di swasta, baik asing maupun dalam negeri. Ya. Jadi saat ini Politeknik Pelayaran Sumatera Barat membuka 2 jalur. Ya. Buka 2 jalur ya Pak. Jadi yang pertama adalah jalur Polbit atau pola pembibitan yang nanti siap lulus untuk langsung direkrut menjadi PNS atau ASN di Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi jalur pola pembibitan ini juga nanti mengikuti formasi dari Menpan RB. Jadi formasinya berapa nanti kita akan sampaikan kepada adik-adik semuanya. Ya. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini yang nanti akan dididik untuk menjadi perwira-perwira pelayaran niaga. Ya. Perwira pelayaran besar kalau dulu ya. Jadi nanti untuk akan menjadi kapten-kapten kapal, menjadi nakoda untuk prodi yang studi nautika, kemudian menjadi ahli mesin kapal, ahli teknika ya, yaitu untuk prodi studi nautika ya. Kemudian mereka nanti diberi kebebasan untuk meniti karir ya, baik di perusahaan swasta asing, swasta dalam negeri atau BUMN, begitu juga di TNI Polri. Mereka juga memiliki peluang untuk menjadi PNS atau BUMN atau TNI Polri. Gitu. Ya. Izin Bapak, untuk Bapak Budi sendiri ini Bapak, kan dulu belum ada jalur Polbit ya Pak? Belum ada ya. Untuk menjadi Bapak sekarang ini berarti melalui program tes CPNS ya Pak berarti ya Pak? Ya, jadi sudah panjang ini. Jadi ya 30 tahun yang lalu lah. 30 tahun lalu saya menjadi seorang taruna. Saya belum ya. Jadi 30 tahun yang lalu, jadi tahun 94 ya. 94 sampai 97 98 saya menjadi taruna di waktu itu BPLP Semarang namanya. Sekarang menjadi PIP Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ya. Jadi begitu saya lulus, kemudian saya bekerja di perusahaan swasta asing. Ya, di Hanjin Shipping. Jadi saya menjadi engineer di sana, menjadi ahli mesin kapal, dan waktu itu kru masih Korea semua. Jadi saya waktu itu kebetulan saya praktek di sana di perusahaan Hanjin Shipping. Kemudian begitu lulus, saya langsung direkrut kembali ke perusahaan tersebut. Ya 6 tahun lah. 6 tahun. Jadi satu-satunya kru dari Indonesia ya Pak? Ya bersama teman-teman saya. Oh iya, Masya Allah. Jadi
saya prala ya. Kalau sekarang praktek laut, kebetulan saya prakteknya di perusahaan Hanjin Shipping, kemudian direkrut kembali selama 6 tahun 7 tahun. 6 tahun 7 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian saya sempat pindah ke perusahaan tahu maritim di Taiwan, ya di bendera Taiwan. Jadi di Taiwan saya hanya satu kapal. Kemudian tahun 2003 2004 saya berhenti menjadi pelaut. Kemudian saya bergabung menjadi PNS, menjadi dosen di PIP Semarang. Tahun 2003-2004 saya menjadi PNS. Kemudian setelah mengabdi menjadi dosen, tahun 2015 saya dilantik menjadi wakil kepala atau wakil direktur ya sekarang ya kalau di Poltekpol Malayati di Aceh. Ya tahun 2015 sampai 2018 ya. Kemudian 2018 saya mutasi. Saya dilantik di kampus kita tercinta. Jadi tahun 2018-2019 saya menjadi wakil direktur 1 di kampus kita tercinta ini. Ya. Berarti menjadi wakil direktur 1 di Poltekpol Sumbar. Iya. 1 tahun saya. 1 tahun. Hanya 1 tahun. Ya, 1 tahun. Setelah itu pindah ke mana lagi, Pak? 1 tahun, kemudian waktu itu mengikuti asesmen. Ya, ada asesmen untuk menduduki jabatan eselon 3. Ya, alhamdulillah waktu itu setelah mengikuti asesmen, saya dilantik menjadi kepala bagian administrasi akademik dan ketarunaan di Poltekpol Malayati. Kembali lagi ke Aceh. Kembali ke Aceh. Kemudian di Poltekpol Malayati saya ini yang kedua ya. Yang kedua di Malayati itu 4 tahun. Kemudian ada asesmen lagi untuk menduduki jabatan direktur di Papua. Jadi dari mana? Sabang sampai Merauke. Ya, di Papua di Sorong, saya di politik pelayaran Sorong tahun 2021-22. Ya, kemudian mutasi lagi ke pusat ya, di pusat pengembangan SDM aparatur perhubungan di Bogor sana 1 tahun. Kemudian kembali lagi ke kampus kita ini Poltekpol Sumbar ya 7 bulan yang lalu. 7 bulan yang lalu. Jadi dari Sabang sampai Merauke kembali lagi ke Poltekpol Sumbar ya Pak. Sangat banyak sekali pengalaman dari Bapak Direktur Poltekpol Sumbar kita ini. Nah, jadi memang sangat banyak sekali ya Pak untuk peluang karir di dunia maritim ini. Nah, selain ijazah yang memadai, untuk mencapai keinginan atau cita-cita kita juga harus berusaha ya Pak. Ya, tentunya. Harus berusaha untuk jenjang karir alumni atau lulusan dari Poltekpol Sumbar tidak kalah keren pastinya ya Pak. Semua alumni dan lulusan dari Poltekpol Sumbar langsung menjadi perwira pelayaran niaga dan dapat melanjutkan kerja di industri maritim, BUMN maupun swasta. Nah, serta juga bisa dapat mengabdi menjadi abdi negara baik itu ASN maupun TNI dan Polri. Seperti pengalaman Bapak sudah bekerja di perusahaan swasta, perusahaan swasta asing ya Pak, dan sekarang menjadi seorang ASN yaitu seorang Direktur Poltekpol Sumbar. Nah, izin Bapak untuk syarat umum menjadi seorang sipencatur itu seperti apa Pak? Syarat-syarat sipencatur. Oke, baik ya, tentunya warga negara Indonesia ya. WNI harusnya. Jadi syarat yang pertama tentunya warga negara Indonesia, kemudian Indonesia. Usianya minimal 16 tahun. 16 tahun berarti jadi, sudah bisa. Ya, 16 tahun karena nanti akan ada praktek berlayar itu minimal tidak boleh kurang dari 16 tahun. Jadi nanti waktu praktek sudah 17 tahun lah. 17 tahun. Jadi usia minimal 16 tahun, kemudian usia paling tua 23 tahun per September 2025. Ya, per September 2025 ini maksimal 23 tahun. Kemudian untuk tinggi badan yang pria 160 cm, yang wanita 155. Ya, nah tentunya ini Miss Winda ya harus memiliki kesehatan jiwa maupun raga. Jadi fisiknya sehat, jiwanya juga sehat dan tidak boleh buta warna juga. Iya tentu ya, karena kita ini kan sebagai insan transportasi, apalagi
nanti sebagai nakoda atau sebagai ahli mesin kapal, ini dituntut untuk safety-nya yang dipersyaratkan, terutama mata. Ini kalau nanti kita bertugas di anjungan atau di bridge, di anjungan bagaimana membawa kapal, tentunya tidak boleh memiliki mata yang tidak sehat. Jadi kalau buta warna, ada resiko nanti antara warna hijau sama warna merah tidak bisa membedakan. Ini berbahaya karena nanti ada jalur navigasi yang harus diikuti. Ini kalau kesehatan mata buta warna ini sangat berisiko. Iya, sangat berisiko sekali. Kemudian yang ahli mesin kapal seperti saya, ini nanti ada baik untuk jaringan lemah atau jaringan kuat, mungkin digitalisasi dan sebagainya, ini dituntut memiliki mata yang sehat, tidak boleh buta warna, tidak boleh membedakan kabel warna hitam, oranye dan sebagainya. Ini nanti salah. Ini nanti jadi ini beresiko ya. Beresiko. Jadi kita kan kapal ini kan the most regulated industri yang penuh dengan aturan. Dan itu high risk, resikonya tinggi, high cost, biayanya sangat mahal. Jadi harus diawaki oleh perwira-perwira transportasi atau perwira-perwira pelayaran yang sehat jasmani, sehat rohani, dan tentunya punya karakter juga yang siap untuk membawa kapal secara aman, lancar, dan masih banyak lagi efisien dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah masuk menjadi taruna akan pandai sendiri, gitu ya. Tapi di persyaratan itu tidak boleh bertato juga ya Pak? Ya, jadi tadi kan saya sampaikan harus punya karakter. Iya Pak. Jadi kalau pandai, cerdas, tapi tidak memiliki karakter, kita tidak membutuhkan orang yang hanya pandai, cerdas, tapi tidak punya adab, tidak punya karakter. Ini bukan terus yang bertato tidak punya karakter ya, bukan begitu ya, maaf ya. Jadi tidak boleh dipolitisir ini ya. Ini bertato terus jelek, tidak begitu. Tetapi normatif lah. Kalau kita sebagai masyarakat, itu bertato terus itu pakai tindi gitu ya. Asumsinya sudah begitu. Jadi kita dengan harapan untuk memilih generasi muda yang memenuhi persyaratan tersebut, kita harapkan nanti akan siap untuk dididik menjadi perwira-perwira pelayaran transportasi atau perwira pelayan besar atau pelayaran niaga yang hebat tentunya. Iya. Baik Pak, kita sudah berbicara tentang persyaratan secara umum ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin Bapak mau bertanya untuk tahapan seleksi si pencatat Poltek Sumbar itu apa saja dan seperti apa gitu Pak? Ini yang menjadi pertanyaan, mungkin menjadi momok gitu ya. Tetapi tidak ya. Jadi kami sampaikan mungkin sebelum saya jelaskan 5 tahap seleksi ya. Iya Pak. Ini perlu menjadi perhatian untuk adik-adik semuanya, para lulusan SMA dan SMK, bahwa seleksi di si pencatat kita atau seleksi penerimaan calon taruna kita tidak memungut biaya. Tidak memungut biaya yang di luar ketentuan. Jadi tidak usah khawatir ya. Yang penting 5 tahapan seleksi dipersiapkan dari sekarang tentunya ya. Iya, Pak. Yaitu yang pertama adalah seleksi administrasi. Ya. Ini sudah bisa didapatkan nanti ya di brosur-brosur kita kan sudah ada tuh. Dipersiapkan dulu ya. Nanti seleksi administrasi itu mungkin ijazahnya, kalau sekarang yang belum lulus nanti raportnya dan sebagainya itu sesuai ketentuan nanti dipenuhi, termasuk mungkin ada yang dibutuhkan KTP, kemudian KK dan sebagainya, ini nanti dipenuhi, itu seleksi administrasi. Begitu sudah lolos seleksi administrasi, nanti lanjut di seleksi akademik. Jadi seleksi akademik kita ada bedanya. Yang jalur Polpit nanti ada seleksi yang SKD, seleksi kemampuan dasar. Ini
yang menyelenggarakan dari BKN. Dari BKN langsung ya, Pak. Jadi nanti ini sebagai persyaratan nanti untuk menjadi CPNS tentunya harus melewati seleksi SKD. Ini yang jalur pola pembibitan. Kalau yang jalur mandiri nanti menempuh seleksi akademik. Ya, jadi ada tes tertulis, tapi ya nanti sudah kita menggunakan CAT ya, sudah menggunakan komputer untuk tes akademiknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seleksi kesehatan. Iya, kesehatan. Jadi tentunya kita siapkan ya untuk fit for duty, untuk siap menjadi taruna, untuk siap menjadi perwira tentunya dibutuhkan kesehatan. Jadi tanpa kesehatan kita tidak bisa tidak berupaya. Kesehatan itu memang utama ya sobat ya. Jadi kesehatan termasuk tadi yang buta warna itu termasuk di seleksi kesehatan ya. Nah, nanti tahapan di kesehatan diikuti, kemudian ini kesehatan juga ada tes narkoba. Iya, tes narkoba dan penggunaan obat-obat terlarang itu juga akan dites. Jadi hati-hati terkait dengan hal tersebut ya. Kita akan menerima generasi muda yang tentunya sehat jasmani. Ya, sehat jasmani. Kemudian seleksi yang ketiga ya? Iya, ketiga lagi, Pak. Ketiga itu Samapta. Jadi nanti ada tes lari 12 menit putaran lapangan, nanti endurance-nya atau ketahanannya bagaimana itu akan nampak ya. Terus kemudian push up, kemudian sit up, kemudian shuttle run ya. Jadi shuttle run itu untuk mendeteksi ini sensor motoriknya bekerja bagus tidak ya. Lari shuttle run 8 itu ya. Nah, nanti akan nampak di situ, sehingga untuk seleksi kesehatan dan Samapta ini diharapkan para calon taruna ini dipastikan kesehatannya terpenuhi, kemudian Samaptanya juga siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selama pendidikan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat ya. Terus yang keempat itu psikotes ya, jadi kesehatan jiwa ya. Itu jadi kita juga ini sangat penting sekali ya. Jadi fisiknya prima, sehat. Kalau psikisnya terganggu ya tidak mungkin kita melakukan pendidikan ya, tidak bisa menjadi pelaut yang hebat tentunya ya. Yaitu psikotes. Kemudian yang terakhir adalah wawancara. Wawancara ini nanti dirangkai dengan pantogir ya. Wawancara dan pantogir itu untuk menggali minatnya. Jadi, jangan sampai pendidikan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat karena tertekan. Karena diperintah orang tuanya, tidak ya. Jadi sekarang kita para generasi muda kan tentunya diberikan kebebasan untuk memilih cita-citanya. Namun saya yakin Mbak Winda ya, Pak. Karena saya mengalami ya, saya dari kampung yang jauh dari laut, orang tua saya petani, Pak. Saya jadi pelaut. Masya Allah. Ini saya juga alhamdulillah, meskipun tidak lama ya, jadi pelautnya hanya 7 tahun 8 tahun. Sudah sangat lama itu, 7 tahun 8 tahun kemudian saya berhenti menjadi pelaut ya gitu. Jadi sudah cukup jelas ya untuk tahap-tahap seleksi dari si pencatat. Baik Pak, untuk kuota yang diterima pada tahun ini itu berapa Pak? Jadi kami membatasi ya. Ini para sobat semuanya, adik-adik semuanya, kami membatasi untuk kuota saat ini per kelas hanya 3, per prodi hanya 3. Per prodi itu 3 kelas ya Pak? Jadi 3 kali 24. Satu kelasnya 24? 24, ya, satu kelasnya 24. Jadi total 216 untuk tahun 2025 ini. Jadi kami membatasi. Meskipun saat ini Politeknik Pelayaran Sumatera Barat juga memiliki asrama baru. Iya, asrama. Kelasnya sangat memadai. Simulator lengkap. Dosennya baik jumlah maupun kompetensinya sangat memadai, tapi kami membatasi, kami mengutamakan kualitas sehingga untuk tahun 2025 ini
kami batasi 216 untuk pencatat kita. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah gelombang pertama, informasi yang saya terima ini sudah berapa ya? 180. Sudah 160 pendaftar ya? 180. Iya, Pak. 180. Jadi masih besar peluangnya ya. Jadi mungkin untuk adik-adik sesegera saja mendaftarkan dirinya ke Poltek Sumbar. Nah, begitu ya sobat. Jadi kuota pada tahun ini sejumlah 216 orang. Besar peluang sobat untuk lulus. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftar ya. Nah, untuk sobat yang ingin mendaftar dan bergabung jadi bagian dari Poltek Sumbar, segera mendaftar di website sipencatarpoltekposumbar.ac.id. Nah, izin Bapak bisa dulu ya. Gimana Pak? Ya, Pak? Ini yang 216 itu adalah yang diploma. Yang diploma. Kita juga membuka jalur yang non diploma. Jadi kalau non diploma cepat lulus. Oh iya ya, Pak. Kalau diploma itu nanti mendapat 2 ijazah. Jadi ijazah internasional yang sesuai dengan STCW atau Standard Training Certificate and Housekeeping dari AIMO, itu nanti dapat ijazah internasionalnya dan dapat ijazah darat diploma. Ya, diplomanya itu AMD untuk apa? Untuk diploma 3-nya. Terus kemudian untuk D4-nya mendapatkan ijazah SSIT, sarjana sains terapan. Nah, itu yang untuk diploma 4-nya. Ya, jadi ada jalur yang non diploma itu hanya mendapat ijazah lautnya. Tapi ijazah juga sudah level 3. Sudah perwira. Namun lulusnya cepat. Hanya ya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah langsung bisa belayar. Ya, 2 tahun setengah itu sudah termasuk prakteknya. Jadi total 2 tahun setengah sudah bisa lulus untuk yang jalur non diploma. Ya, jadi di luar yang 216. Iya. Ya, okay. Berarti teman-teman yang ingin bergabung menjadi Poltek Sumbar sudah dibuka dua jalur berarti ya Pak. Diploma dan non diploma. Oke, sangat besar peluang bagi sobat untuk lulus di Poltek Sumbar. Jadi izin Bapak untuk bisa disampaikan pesan-pesan untuk para pejuang si pencatar Poltek Sumbar tahun 2025 ini Pak. Ya, baik. Jadi tentunya tadi yang pertama terkait dengan si pencatar atau seleksi penerimaan calon taruna. Iya. Saya tekankan di sini ya untuk para adik-adik semuanya yang akan mendaftar bahwa kami melaksanakan perekrutan atau seleksi dengan fair ya, dengan fair. Ya. Insya Allah kami jaga itu. Jadi tidak usah khawatir harus ada kenalan di Poltek Sumbar, harus melewati ordal orang dalam, itu tidak ada. Ya, Pak. Datang saja, kami akan memberikan pelayanan yang tentunya fair, yang transparan. Begitu juga untuk tadi yang kita sampaikan untuk seleksi psikotes, seleksi tahapan-tahapan seleksi itu yang menyelenggarakan adalah kami meng-hire pihak eksternal. Jadi bukan kita yang bukan. Jadi untuk kesehatan dan Samapta ini dari TNI Polri. Jadi dari rumah sakit TNI atau Polri yang kita hire untuk melakukan perekrutan meskipun kita memiliki fasilitas tersebut ya. Terus kemudian Samapta juga begitu. Nanti dari biasanya ya sudah kita dengan Lantamal. Jadi yang menyeleksi beliau-beliau, nanti hasilnya baru kita diserahkan ke kami untuk kita umumkan ya. Namun terkait dengan generasi muda saat ini apa? Ya, ada 3 pesan ya. 3 pesan ya sobat ya. Jadi adik-adik harus memiliki cita-cita atau harapan. Karena harapan atau cita-cita itu yang akan mengguide, akan membawa adik-adik menuju ke kesuksesan. Kalau tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, ya mana mungkin setiap langkahnya itu dilalui dengan semangat, kan tidak mungkin. Iya, ya itu. Jadi ada pepatah
gantungkan cita-citamu setinggi langit. Iya Pak, benar. Kalau tidak tercapai masih di antara bintang-bintang. Iya, benar sekali Pak. Yang pertama adalah harapan dan cita-cita. Ya. Terus yang kedua, diferensiasi. Perbedaan. Jangan seperti generasi muda umumnya harus memiliki kekhususan, keunikan. Tapi keunikan, kekhususan yang positif. Ya. Kalau mohon maaf ya, kalau yang lain seperti saya, anak petani, saya tidak harus jadi petani, saya jadi pelaut. Nah, itu. Saya kekhususan saya adalah menjadi pelaut. Nah, itu. Jadi harus memiliki keunikan atau perbedaan dengan yang lain, generasi muda yang lain. Ya. Terus yang ketiga, harus memiliki kejujuran. Nah, kenapa? Kejujuran itu modal, ya. Kejujuran itu modal untuk bisa berintegrasi dengan orang lain. Iya, benar sekali. Orang kalau sudah tidak jujur, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Sementara kita tidak bisa hidup sendiri. Benar sekali. Jadi untuk berhasil, Anda harus punya harapan, punya cita-cita yang kuat, kemudian punya perbedaan dengan yang lain, harus punya kemampuan yang unggul daripada generasi muda yang lain. Dan yang terakhir harus punya kejujuran. Ya, itu modal bagi Anda semuanya, dan tentunya saya selaku Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan kebetulan saya juga mantan pelaut, ya. Jadi kami tunggu kehadiran adik-adik semuanya di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Kami yakin ya Anda bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Bisa memberi kontribusi baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan tentunya nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Ya, begitu, Miss Winda. Baik, ya. Baik sobat, nah mari siapkan dari sekarang untuk mengikuti seleksinya ya. Nah, informasi mengenai persyaratan dan tata cara mendaftar nanti bisa dicek link di bawah ini, dan di situ sudah lengkap informasinya semuanya. Namun jika masih ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya ke pihak Humas Poltekkes Sumbar. Bisa disampaikan melalui media sosial seperti DM Instagram, Facebook, TikTok maupun WhatsApp. Dan bagi sobat yang berdomisili di Sumatera Barat ya Pak, kita juga bisa menerima ya Pak, jika teman-teman atau sobat bisa datang langsung ke Humas Poltekkes Sumbar. Silakan datang. Boleh sekali ya, Pak. Ya, silakan adik-adik boleh berkunjung ke Poltekkes Sumbar. Nanti boleh berkuda juga. Boleh sekali. Boleh menikmati kapal ini solar vessel, kapal listrik kita, hasil karya kakak-kakak kalian. Nah, nanti bisa menyaksikan ini pengelolaan sampah terintegrasi, bagaimana menghabiskan sampah makanan dengan maggot dan sebagainya. Bisa banyak belajar di sini. Banyak sekali silakan ya di Poltekkes Sumbar. Dan bagi sobat yang ingin bertanya sekitar si pencatat domisili Sumatera Barat, sekali lagi bisa datang langsung ke Humas Poltekkes Sumbar. Nah, Poltekkes Sumbar atau Politeknik Pelayaran Sumatera Barat adalah sekolah pilihan yang tepat untuk sobat melanjutkan pendidikannya. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Poltekkes Sumbar, Bapak Budi Rianto, yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan membagikan informasi serta informasi dan motivasi kepada kita semua. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Untuk sobat yang sudah mendaftar dan akan mendaftar, selamat berjuang dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen di bawah ini jurusan apa yang kalian pilih ya.